Ini dari @rezain. Ini bagaimana deteksi dini khususnya bagi perempuan karena juga katanya ada yang benjolannya akibat efek KB, Dokter. Nah, ini beliaunya menyampaikan kalau di sekolah tempat beliau mengajar ini ada gurunya yang terkena kanker dan itu kanker di payudara. Seperti itu, Dokter. Nah, bagaimana membedakan ini? Apakah kanker atau ini benjolan jinak atau ini efek dari hormonal? Gitu, Dokter. Mohon arahan, Dokter. Ya, ini Dok, mengapa sel kanker itu seringkali tumbuhnya lebih cepat dan terkesan kebal? Kemudian terkesan kebal, Dokter. Jadi, nah ini kebal mungkin yang dimaksud kebal akan terapi mungkin, Dokter ya. Jadi kalau dikasih terapi ini A, B, C kok rasanya di situ-situ aja gitu, tidak ada progres perbaikan. Kemudian siapa sih, Dok, sebetulnya yang bisa terkena kanker gitu? Dan kanker yang kambuh, eee, kanker yang dinyatakan sembuh atau hilang, apakah bisa kambuh kembali? Mohon, Dokter. Mohon ya, arahannya. Halo sahabat sehat, Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Bertemu lagi kita di siang hari ini ya dalam acara Helpcast Rumah Sakit Petrokimia Gresik yang ketiga. Jadi ini sudah acara mingguan ya dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Ini sudah yang ketiga. Nah, siang hari ini khusus sekali kita mengangkat topik yang menarik, yaitu adalah kenali dan cegah kanker sejak dini dalam rangka merayakan World Cancer 2026. Jadi sebelumnya kita singgung sedikit ya, sahabat sehat di rumah. Jadi Healthcast itu adalah program mingguan dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik yang punya kepanjangan yaitu Himpunan Edukasi Kesehatan Akurat, Lifestyle dan Hiburan. Jadi ini adalah biasanya program rutinan mingguan yang ditayangkan di YouTube channel Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Tapi khusus kali ini kita adakan live Instagram buat sahabat-sahabat sehat di rumah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apapun boleh ketik di comment section. Jadi tujuan program ini sebetulnya untuk memberikan edukasi dan informasi singkat buat teman-teman di rumah, sahabat-sahabat saya di rumah. Jadi supaya nanti di rumah kalau ada keluhan atau hal-hal yang mau ditanyakan atau merasa tidak paham tentang kesehatan diri masing-masing, nah ini jadi edukasi baru ya untuk teman-teman. Gitu. Jadi kita mulai ya teman-teman sekalian. Jadi saya perkenalan dulu, saya Dr. Pauli, saya dokter jaga rawat inap Rumah Sakit Veteriner Gresik. Nah, hari ini saya akan memandu Helpcast bersama teman-teman. Nah, di sebelah kanan saya, ini mungkin teman-teman sudah familiar ya beberapa ya. Ini adalah Dokter Heru Purwanto, dokter spesialis bedah onkologi di rumah sakit kami, Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Jadi beliau adalah konsultan onkologi rumah sakit kami. Selamat siang, dokter. selamat siang, Dr. Paulin. Selamat siang, dokter. Sehat ya, dokter? Sehat. Sehat. Syukurlah dokter Heru ini satu-satunya ya, dokter spesialis onkologi di rumah sakit kami. Gitu. Jadi mungkin kita ulas sedikit ya, dokter. Iya, silakan. Jadi ini di hari kanker sedunia, kebetulan hari ini di World Cancer 2026, kita mungkin tidak menyadari kalau angka kanker di Indonesia maupun di dunia sudah cukup tinggi ya, dokter ya. Iya. Apapun itu ya jenis kankernya teman-teman. Dan banyak pasien mungkin sudah ditemukan di stadium akhir gitu ya, dokter. Jadi yang jarang sekali yang ditemukan di stadium awal sehingga mungkin bagi teman-teman sahabat-sahabat saya di rumah, mungkin yang mendengarkan live Instagram atau dari YouTube nanti bisa lebih aware tentang kanker gitu ya, dokter ya. Gitu. Mungkin nanti sambil menunggu ada 1, 2 pertanyaan dari live Instagram, mungkin kita mulai tipis-tipis dulu ya, dokter ya. Silakan. Dari 1, 2 pertanyaan dulu. Kira-kira topik acara atau topik live Instagram hari ini bertemakan apa, dokter? Dan maknanya apa kira-kira, dokter? Iya, ini kita kan kebetulan ada momen ya atau acara dari UICC. UICC itu adalah perhimpunan institusi untuk melawan kanker sedunia atau disingkat UICC. Ini sebenarnya bahasa Prancis ya. Temanya adalah setiap tahun berubah, tetapi dua kali terakhir ini selama 3 tahun berturut-turut tetap. Lalu 2005, 2006, dan 2007 tetap temanya, yaitu United by Unique. Nah, ini kita mungkin nanti kita akan bicara lebih panjang, tapi saya akan mengulas dulu tentang judulnya. Apa tadi judulnya ya? Silent Jadi kenali dan cegah kanker sejak dini karena kanker adalah silent killer. Ya. Tentang silent killer itu
kita harus mempertimbangkan lagi, apakah betul silent killer? Apakah betul seperti, CPA CPA itu apa ya, penyakit stroke itu, apa penyakitnya. Sebetulnya kanker itu bukan silent killer, dia tidak mungkin menyebabkan langsung kematian, tapi, kita yang kurang aware sehingga dianggap sebagai silent killer. Nah, eee United by Unique itu adalah kita memerankan diri kita masing-masing, baik pasien maupun tenaga kesehatan atau institusi rumah sakit untuk memerangi kanker. Saya lebih senang istilah memerangi kanker daripada melawan kanker. Karena kalau melawan kanker itu seolah kanker itu dari luar. Sebetulnya kanker itu lebih banyak dari dalam. Jadi lebih tepat menurut saya memerangi kanker. Ya. Ya menarik ya dokter ya, temanya, sangat sangat syarat makna gitu ya Dok ya. Jadi selama ini mungkin orang-orang taunya kanker itu sangat, menakutkan gitu ya Dok ya. Jadi semua takut meninggal, takut meninggal, padahal di luar itu ada banyak penyakit yang justru yang lebih silent killer ya daripada kanker itu sendiri. Dan topik dan tema word cancer ini sangat syarat makna, sangat bagus buat baik yang penyandang kanker maupun, pasien-pasien di luar sana atau sahabat-sahabat di luar sana yang ingin tahu lebih lanjut tentang kanker. Sangat menarik, sangat menarik. Nah, kemudian Dokter, melihat tema World Cancer 2026, tahun ini ya Dokter ya, kira-kira, saya mungkin sebagai nakes atau teman-teman di rumah mungkin sebagai masyarakat awam, bagaimana sih kita bisa menanggapi atau mengaplikasikan tema ini di kehidupan sehari-hari ini, seperti itu Dokter. Mungkin ada tanggapan dari Dokter ya? Baik, jadi, dari tema dunia yaitu United by Unique, Indonesia telah mencanangkan juga satu komitmen lagi. Ini ada di YouTube, di Google segala ya. Indonesia satu melawan kanker. Nah, dan apa yang harus dilawan sebetulnya dalam perjalanan melawan atau memerangi kanker ada 3 aspek, yaitu satu melakukan pencegahan, yang kedua diagnostik, dan yang ketiga adalah terapi. Nah, mungkin nanti kita akan, berbicara lebih jauh tentang ini. Oleh karena ada prevensi, diagnostik, dan terapi itu, jadi silent killer itu sebetulnya harus kita mungkin kurang tepat ya silent killer, tapi memang kita harus tahu. Mhm, iya. Jadi, sangat aplikatif ya, sahabat-sahabat saya di rumah. Jadi temanya bukan sekedar tema, tapi ini penting untuk, masyarakat awam di rumah kalau ternyata bisa kok dideteksi kanker itu secara dini, seperti itu ya. Kemudian, melanjutkan ya Dokter ya, sambil Iya, menunggu silakan. ada pertanyaan mungkin dari live heeh, comment section. Ini, kita alihkan dulu ya Dokter ya, ke live IG. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya coba bacakan dulu ya Dokter. Ini dari @khalifa_firdani. Dok, bagaimana cara membedakan benjolan berbahaya dengan benjolan jinak? Serta kapan harus ke dokter? Selain benjolan, adakah gejala tahap awal dari kanker yang perlu diwaspadai ya dok? Monggo dokter, boleh dibantu. Ya, secara umum kanker itu memberikan gejala yang yang sumir. Sumir itu apa ya? Hanya sumir yang tidak begitu jelas ya. Oleh karena itu sering pasien dan keluarga itu tidak memeriksakan dirinya. Di sini saya paparkan beberapa tanda-tanda kanker yang mungkin mungkin merupakan tanda-tanda yang mungkin merupakan satu kanker. Yang pertama adalah benjolan, yang kedua adalah batuk yang tidak sembuh-sembuh, yang ketiga adalah luka dimanapun yang tidak sembuh-sembuh, yang keempat adalah andang-andang atau bercak kehitaman yang kita tidak menyangka bahwa itu hanyalah suatu andang-andang biasa. Yang kelima atau keenam ya, ya banyak lah ya. Itu adalah berak atau BAB yang tidak teratur, atau kencing yang tidak teratur, atau kencing yang berdarah. Nah, memang tanda-tanda itu kadang-kadang tidak begitu jelas. Oleh karena itu ada pertanyaan, bagaimana membedakan tumor jinak dan tumor ganas? Tumor itu adalah setiap benjolan yang abnormal ya. Apakah ada yang benjolan yang normal? Ya ada ya. Misalnya benjolan di hidung itu adalah benjolan juga tapi normal. Tapi ada yang bukan bukan keganasan, misalnya jintuk tawon itu ya benjolan ya, tapi tidak merupakan keganasan. Tanda-tanda apa benjolan itu normal atau tidak, ibu bapak atau ibu ya, ibu terutama itu periksakan dirinya kemudian apakah ada benjolan. Bila ragu-ragu, periksa bulan depan.
Bila tidak tahu juga periksakan lagi, karena sulit menerangkan di sini benjolan ini jinak atau ganas. Pokoknya kalau ada benjolan udah periksa aja dulu. Ya. Itu jadi teman-teman, jawabannya sebenarnya ini ya, sangat baik ya, Dokter Heru menjelaskan kalau benjolan itu banyak jenisnya, nggak semuanya kanker, ya yang disebut tumor itu benjolan ya bentuk Betul, ya, betul betul, sekali. tapi nggak semuanya ganas, nggak semuanya, jinak. Jadi baiknya memang sahabat saya di rumah kalau memang mengeluh salah satu dari yang Dokter Heru tadi mungkin sampaikan keluhan-keluhannya ya, mungkin bisa nggak usah ragu, nggak usah pikir 2 kali, konsulkanlah ke dokter, ke ekspertisnya. Itu ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan lagi boleh nggak dokter ya? Silakan, Ini silakan. ada Kalau ini teman-teman lain, sahabat-sahabat di rumah yang antusias juga bertanya. Ini dari @rezain. Ini bagaimana deteksi dini khususnya bagi perempuan karena juga katanya ada yang benjolannya akibat efek KB, dokter. Nah, ini beliaunya menyampaikan kalau di sekolah tempat beliau mengajar ini ada gurunya yang terkena kanker dan itu kanker di payudara. Seperti itu, dokter. Nah, bagaimana membedakan ini? Apakah kanker atau ini benjolan jinak atau ini efek dari hormonal? Gitu, dokter. Monggo mohon arahan, dokter. ya, ini sama dengan pertanyaan yang tadi ya, Dr. Paulin. Jadi bagaimana membedakan jinak atau ganas? Kalau ragu-ragu udah periksa aja nanti daripada ragu-ragu terus. Ya. Kemudian kalau apakah ada karena efek KB, sebetulnya asumsi atau perkiraan seperti itu tidak tepat betul ya. Yang ada adalah memang sudah ada benjolan dan mungkin ada pengaruh KB. Karena itu diskusi. Jadi jangan takut KB, KB aja nggak apa-apa. Ya. Kemudian ada yang apa tadi pertanyaannya ya? Saya udah lupa tadi. Tadi ada, gurunya di Gurunya. sekolah yang Oh iya. kena kanker payudara, dokter. Iya, jadi kalau untuk khusus kanker payudara ini adalah kanker yang terbanyak pada wanita dan juga mungkin terbanyak bersama-sama dengan kanker paru dari seluruh kanker. Jadi periksakan pada wanita periksakan payudaranya masing-masing, payudaranya masing-masing ya. Ya. Jangan meriksa payudara ibunya atau siapa ya, bisa sendiri. Setiap bulan 7 hari setelah hari pertama menstruasi. Kemudian kalau ada merasa ada sesuatu, jangan langsung bingung atau kaget. Periksa sendiri pada bulan berikutnya. Kalau benjolan itu tetap ada, maka ini mulai ada kewajiban untuk memeriksakan diri ke dokter. Jadi itu saja. Ya. Itu ya mungkin untuk Kak Reza ini terjawab ya yang di rumah. Jadi, tidak perlu takut memeriksakan, tidak perlu, takut KB apalagi ya, karena takut ada isu orang-orang kok pakai KB tapi ada benjolannya, ya nggak tentu ya, heeh. Jadi memang baiknya periksakan ke ekspertisnya, seperti itu. Kemudian, mungkin ada, pertanyaan lagi mungkin? Nggak ada ya, masih belum ada ya, mungkin dilanjutkan dulu ya Dok ya, kita ngobrol-ngobrol Silakan. lanjutan. Nah mengingat, World Cancer Day dengan topik yang tadi ya dokter, nah penekanan terkait manajemen kanker, mengingat atau melihat topik cancer hari ini dan, melihat yaitu silent killer tadi ya, Dok. Kira-kira dari sisi Dokter Heru, manajemen kanker itu seperti apa, Dokter? Secara umum saja untuk teman-teman di rumah. Baik. Manajemen kanker itu adalah yang pertama tujuannya adalah mengurangi kejadian kanker atau istilah kedokteran adalah insidensinya kanker. Yang kedua, mengurangi keadaan kanker yang lebih berat. Yang ketiga adalah membuat atau mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, proses itu atau ketiga hal itu bisa kita lewati dengan satu proses prevensi pencegahan, yang kedua proses dari diagnostik, yang ketiga adalah proses dari terapi. Kalau prevensi itu nanti ada yang prevensi menemukan dalam stadium dini atau deteksi dini, sedangkan diagnosis itu merupakan suatu proses pemeriksaan diagnostik. Saya bilang di sini proses karena dalam diagnostik itu biasanya perjalanannya tidak panjang, tapi memerlukan beberapa tahapan. Sedangkan terapi, saya sering mengatakan sebagai the journey of treatment. Jadi suatu journey, suatu perjalanan panjang dari suatu terapi. Jadi oleh karena itu ketiga hal itu harus kita lakukan dengan baik supaya tujuan dari manajemen kanker yang baik itu bisa kita dapatkan dengan baik. Dan itu bukan saja dari dokter dan dari institusi layanan kesehatan, tapi juga dari pasien dan keluarga. Ya, gitu Dokter Pauline, mungkin ada yang mau tanya lagi. Iya. Jadi ini ya dokter ya, kerjasama sebetulnya Dok ya, Iya bukan betul. cuma dari tenaga kesehatan, Ya, dokternya saja, tapi keluarga juga berperan penting dan pasiennya sendiri, iya seperti itu. betul. Jadi 3 poin itu ya, pengurangan insidensi, mencegah perberatan, dan meningkatkan kualitas hidup, betul ya, Dok, Kak? Mhm. Jadi, nah mungkin
Saya mendengar dokter punya buku kecil ya dokter ya, yang disiapkan untuk, pasien-pasien khususnya di Rumah Sakit Petro yang, memang terdiagnosis kanker dokter. Nah mungkin saya ada ini dokter, ada contohnya buku kecil ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter, ini buku kecil untuk apa, kemudian manfaatnya untuk pasien-pasien seperti apa, aplikasinya juga mungkin selama ini yang dokter dengar dari pasien-pasien, monggo mungkin dokter. Ya, sistem ini atau buku ini seperti, suatu apa, cara yang sangat tradisional ya. Tapi menurut saya cara yang tradisional ini kayaknya tetap wajib kita ikuti. Jadi intinya adalah bahwa dalam diagnosis dan pengobatan kanker itu prosesnya dan terutama terapinya itu panjang. Oleh karena itu sekali lagi saya sebutkan sebagai the journey of the treatment. Nah, untuk mencatat hal-hal seperti itu, saya ya punya ini, saya menerbitkan buku ini untuk pasien ini. Buku ini siapa yang menyediakan? Saya menganjurkan bukan rumah sakit, bukan dokter yang menyediakan, tapi pasiennya sendiri. Supaya dia beli buku ini murah kok ini, cuma 15.000 ya supaya dia catat. Kemudian saya bukan pasien yang mencatat, tapi saya mencatat setiap berkunjung, kemudian data-datanya saya catat. Alasannya apa? Supaya pasiennya itu bisa melihat lihat di rumah apa yang tentang penyakitnya itu ya. Kalau dia nggak ngerti, baca lagi sekali lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak ngerti, baca lagi sekali lagi. Kalau nggak ngerti, baru tanyakan ke kita, ke dokternya ya. Di situ akan tertera bagaimana diagnosisnya, kemudian bagaimana terapinya, bagaimana rencana pengobatan berikutnya. Ini memang sangat tradisional ya. Daripada nanti hanya dokternya yang tahu lewat output ke rumah sakit, hanya dokter yang tahu, pasiennya tidak tahu. Itu yang saya takutkan sehingga dia tidak tahu kapan harus kontrol dan bagaimana penyakitnya gitu ya. Mungkin ini para pasien keluarga kurang tahu, tapi dari pengalaman saya selama ini, pasiennya senang kok punya buku. Jadi seperti sekolah. Jadi kalau dia sudah 5 tahun, berarti dia sudah 10 semester. Sudah lulus dokter, belum lulus karena baru 10 semester. Nanti berapa semester? Ya semester panjang. Gitu. Karena memang pengobatannya adalah seumur hidup. Jadi ini buku kecil ya, kelihatan kecil ya dok ya, tapi sebetulnya manfaatnya besar sekali, betul ya dok. Jadi kadang pengobatan pasien mungkin merasa kita sudah memberikan terapi yang terbaik, tapi kalau pasiennya tidak mengerti apa yang dia alami ya terapinya, keluarga pun tidak mengerti itu rasanya kurang plong gitu ya dokter ya. Kita juga di sini, di rumah sakit Petrus juga ini, pasien-pasien saya itu open book tentang terapi apa yang sudah diberikan ke kami. Jadi andai kata pasien itu mau menyampaikan opini silahkan. Dan di situ tertera pengobatan-pengobatan atau obat-obat yang sudah diberikan ya. Apakah ini rahasia? Menurut saya tidak, karena itu semuanya demi kebaikan pasien. Jadi memang ini sangat menarik ya teman-teman, terkesan tradisional dokter, tapi manfaatnya sangat besar, betul. Sepertinya kayak rumah sakit lain jarang ya dokter yang Iya. mempraktekkan ini ya. Di rumah sakit Petrokimia ini khusus dokter Heru menyiapkan, jadi teman-teman mungkin pasien-pasien jangan merasa bingung, merasa buta ya terhadap terapi yang diberikan selama ini dan tidak merasa kok selama ini jalannya itu aja sih dokter kok merasa tidak ada progres gitu ya dokter. Tapi sebenarnya semuanya nanti akan tercatat di buku kecil ini. Jadi gitu ya teman-teman, menarik sekali. Mungkin ada lagi, komen ada lagi dokter, ini ada pertanyaan tambahan. Ini dari @Khalifa tadi yang menanyakan tentang benjolannya Iya. kalau, cara membedakan benjolan yang bahaya, yang jinak atau ganas. Ini ada pertanyaan lanjutan dokter. Dok, mengapa sel kanker itu seringkali tumbuhnya lebih cepat dan terkesan kebal? Kemudian terkesan kebal dokter. Jadi, nah ini kebal mungkin yang dimaksud kebal akan, terapi mungkin dokter ya. Jadi kalau dikasih terapi ini A, B, C kok rasanya di situ-situ aja gitu, tidak ada progres perbaikan. Kemudian, siapa sih Dok sebetulnya yang bisa terkena kanker gitu? Dan kanker yang kambuh, eee, kanker yang dinyatakan sembuh atau hilang, apakah bisa kambuh kembali? Mohon Dokter. Ya. Iya. Jadi kesannya bahwa kanker itu cepat itu kurang tepat. Kecuali kalau dia sudah stadium hampir akhir, dia memang cepat. Tapi kalau stadium awal-awal dia lambat. Atau bukan lambat istilahnya, progresif. Dia akan berjalan terus. Jadi oleh karena itu kita mempunyai kesempatan atau waktu untuk mengobati sebetulnya. Karena tidak cepat sekali dia pertumbuhannya. Yang kedua, siapa-siapa saja yang bisa terkena itu tergantung dari jenis kankernya. Kalau kanker payudara misalnya ya adalah wanita, terutama wanita yang di atas 30 atau 35 tahun. Nah, laki-laki bisa. Saya punya beberapa pasien kanker payudara pria yang sedang dalam pengobatan sekarang ini. Kemudian untuk kanker eh, nasofaring atau kanker apa namanya tenggorokan itu biasanya laki-laki.
perokok biasanya, demikian juga kanker paru. Kemudian untuk kanker usus besar ini yang banyak ini ya, kanker usus besar, kemudian kanker paru itu banyak, itu juga biasanya laki-laki. Sebetulnya sekali lagi kita masih punya waktu untuk memberikan terapi yang sebaik-baiknya. Dan tapi itu sangat tergantung dari stadiumnya, sekali lagi stadiumnya. Dan kalau misalnya sudah terjadi kekambuhan, ya kita juga masih bisa sebenarnya melakukan pengobatan dengan cara-cara atau teknik kedokteran yang terbaru. Kemudian berapa tahun sih sebetulnya dikatakan sembuh? Kalau dulu dikatakan bahwa kanker itu tidak bisa sembuh. Sebetulnya bisa sembuh, artinya sembuh, sembuh itu artinya kanker itu tidak muncul lagi setelah dia tidak muncul dan tidak mungkin muncul lagi kemungkinannya seperti dengan masyarakat umum. Jadi misalnya pasien saya sudah misalnya 5 tahun ya, itu dia masih mempunyai kemungkinan menderita kanker kira-kira sekitar 90%. Sedangkan masyarakat umum misalnya mempunyai kemungkinan kankernya adalah 95%. Jadi wanita itu dia masih kambuh dibandingkan dengan masyarakat awam ya. Ini suatu angel ini Mas, itu ngerti-nya. Ini biar dokternya aja yang mikir ini ya. Nggak usah dokter, nggak usah pasiennya ya. Iya. Ya, Iya. Baik dokter, mungkin terjawab ya, Kak Khalifa ya. Jadi kanker itu progresif ya dokter ya? ya tidak cepat ya. Bukan cepat, betul, progresif, dia tumbuh terus gitu ya dokter dan, semua usia tergantung jenis ininya, jenis kankernya, betul, dokter Heru sampaikan itu. Jadi teman-teman mungkin tidak harus takut, "Aduh saya sudah di atas 30 ini ya." Ya kembali lagi kita tadi ke poin awal, kalau ada keluhan, segera periksakan, sedini mungkin lebih baik, gitu ya. Kemudian ini mungkin ada satu lagi pertanyaan dari live IG? Sudah tidak ada ya? Oke, mungkin saya, ucapkan selamat dulu. Terima kasih Mbak Dokter sebelumnya ya atas ilmunya siang hari ini sudah memberikan banyak asupan untuk, teman-teman sahabat-sahabat saya di rumah, untuk saya juga sebagai tenaga kesehatan sangat-sangat bermanfaat merayakan Hari Kanker Sedunia hari ini. Sangat spesial, kita punya banyak, ilmu baru gitu. Untuk teman-teman yang tadi sudah merayakan, menanyakan 2 pertanyaan, 2 pertanyaan tadi saya ucapkan selamat. Nanti ada, hadiah khusus dari, kami untuk 2 penanya spesial, sesi Healthcast hari ini, gitu. Mungkin, sebagai penutupan dokter, dari dokter Heru apakah ada, pesan, mungkin pesan singkat aja dokter untuk sahabat-sahabat saya di rumah, merayakan Hari Kanker Sedunia dengan topik, tadi dokter dan, supaya teman-teman mungkin lebih lebih tahu, lebih sadar, lebih 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 ini ya, lebih tidak takut lagi gitu terhadap penyakit kanker. Ya, Dr. Pauline, sesuai dengan momentum hari ini, yaitu United by Unique, kita harus berperan masing-masing. Ya. Yang pertama, bahwa kita semua sebetulnya bisa melakukan pencegahan, baik yang belum menderita maupun yang sudah ada gejolaknya atau gejala lainnya, tapi memeriksakan diri dengan lebih cepat. Memeriksakan diri dengan lebih cepat itu dalam istilah kedokteran adalah prevensi atau prevensi sekunder juga. Jadi penting sekali ini juga. Sehingga kita bisa menemukan dalam stadium dini. Artinya kalau kita sudah bisa menemukan dalam stadium dini, kemudian kita melakukan diagnostik, kita bisa melakukan terapi seoptimal mungkin. Saya mengatakan istilah-istilah seoptimal mungkin. Yang kedua, bahwa di dalam proses diagnostik kanker itu tidak bisa cepat. Oleh karena itu saya sebut sebagai proses. Tidak bisa datang pertama langsung didiagnosis kanker. Dan itu tidak perlu langsung diagnostik. Kita memerlukan beberapa pemeriksaan, baik pemeriksaan klinis maupun penunjang. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa pasien-pasien yang sedang melakukan terapi jangan merasakan bahwa setelah operasi semuanya adalah selesai. Kalau ada istilah di bahasa Inggrisnya, mohon maaf ya, tetap ngomongin surgery is not the only. Jadi bedah itu tidak hanya satu-satunya, tapi banyak pengobatan lainnya. Dan itu berjalan panjang. Sekali lagi, istilah ini pernah saya kenalkan tahun 2013 yaitu the journey of the treatment. Jadi kita uh, merasakan aja perjalanan itu. Ya. Kalau ada keluhan-keluhan, boleh dikeluhkan ke keluarga atau teman-teman. Tapi terutama kalau keluhan itu sampaikan ke dokternya, ya, biar dokternya yang mikir. Gitu. Ya. Itu ya teman-teman pesannya sangat, sangat baik buat teman-teman di rumah.
Jadi kanker itu tidak hanya terapeutik ya dokter ya, preventif ya buat teman-teman yang mungkin Google, tidak sebenarnya kanker tapi yang lagi sehat-sehat, kelihatan sehat, prevensi itu cukup penting tuh ya dokter. Dan the journey of the treatment itu betul ya dokter, itu jadi journey journey itu bukan, proses perjalanan yang pendek ya dokter, jadi butuh waktu. Jadi semua, sahabat-sahabat saya di rumah mungkin nanti baik yang sekarang sedang menjalani pengobatan atau yang masih proses diagnostik semuanya tidak perlu khawatir, biarkan dokternya yang mikir. Ya, konsultasikan kontrol rutin, eee, di Rumah Sakit Petrokimia, Dokter Heru selalu berpraktek, ada jam prakteknya ya dokter ya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, ada hampir setiap hari ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi, gitu ya. Jadi, mungkin terima kasih dokter, terima kasih banyak untuk asupan hari ini, untuk waktunya juga dokter, sudah mau meluangkan waktu untuk kami, untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya di rumah, untuk Healthcast, ketiga. Sangat spesial dengan topik, World Cancer, merayakan World Cancer 2026. Terima kasih banyak ya dokter, Ya, sudah betul. banyak United by Unit dan Indonesia Satu melawan kanker. ya, United by Uni, Indonesia Satu Melawan Kanker. Sangat, baik tema kanker, World Cancer 2026 tahun ini ya teman-teman. Baik, sudah terasa sudah di penghujung acara mungkin, saya mungkin ingin menyampaikan pesan singkat ya untuk teman-teman sahabat-sahabat di rumah. Jadi kalau yang sedang merasa berjuang jangan pernah merasa sendirian, tapi yang sedang, sakit, kanker apapun itu, dan itu bukan akhir dari segalanya, gitu ya. Terima kasih banyak, sahabat-sahabat di rumah sudah ikut live streaming, Instagram Rumah Sakit Petro hari ini. Ketika teman-teman ada keluhan boleh, telepon atau WA ke nomor, call center Rumah Sakit Petrokimia. Di sini ada Dokter Heri yang berpraktek Senin sampai Jumat. Iya. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di Healthcast edisi yang selanjutnya yang tidak kalah menarik juga. Oke, salam sahabat menuju sehat. See you.